Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back to my channel. Dan challenge ini itu kalian apa enggak? Teman-teman, senang banget akhirnya bisa nyapa teman-teman lagi, bisa sharing bareng teman-teman lagi dan upload video di YouTube. Rasanya udah lama banget. Nah, sebelum kita bahas tentang video Q&A kali ini yang membahas tentang seputar beasiswa Bank Indonesia, aku mau teman-teman semua berdoa di rumah masing-masing sambil nonton video ini. Kita berdoa semoga virus dari COVID-19 ini segera dihilangkan dari Indonesia sehingga kita bisa menjalani aktivitas seperti biasa. Amin. Oke, teman-teman, yang lagi di rumah, yang lagi stay di rumah aja, pantengin aja video aku. Semoga kali ini bermanfaat bagi kalian yang mau coba beasiswa Bank Indonesia. Nah, beasiswa Bank Indonesia ini adalah beasiswa dari program kerjanya Bank Indonesia, yang mana setiap penerimanya itu adalah mahasiswa atau mahasiswi yang universitasnya itu bekerja sama dengan Bank Indonesia. Jadi mungkin ada banyak ya teman-teman yang udah nanya gitu kan. Nanti bakal aku kasih tahu ya. Untuk sekarang, untuk masa periode pendaftarannya itu udah buka ya di Medan. Karena kita ada 5 kampus sekarang. Kalau dulu tuh hanya ada 3 kampus, kampus negeri yaitu USU, Unimed, dan UINSUL. Tapi di tahun 2019 kemarin kita udah buka baru untuk yang swasta, yaitu di Unpad dan UMA. Nah, jadi total sekarang penerima beasiswa dari Bank Indonesia yang ada di Medan itu ada di 5 kampus: Universitas Sumatera Utara, Universitas Negeri Medan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Universitas Pancabudi, dan Universitas Medan Area. Nah, untuk pertanyaan lebih lanjut ya, aku bakal bacain pertanyaan yang masuk dari Instagram aku di @imania15. Nah, untuk pertanyaan yang pertama dari @dndyprt. Nah, pertanyaannya, beasiswa GNB ini untuk umum ya? Oke. Hai, sebelumnya Dendi, terima kasih untuk pertanyaannya. Beasiswa GNB ini diperuntukkan, seperti yang aku jelasin di awal, ini diperuntukkan bagi kampus-kampus yang bekerja sama dengan Bank Indonesia. Yang 5 kampus tadi, ada Winsu, ada USU, ada Unimed, Unpad, dan UMA. Nah, untuk sekarang sih masih ini aja, belum terbuka untuk umum karena sifatnya bekerja sama ya, jadi ya nggak terbuka untuk umum gitu. Harus ada kaitan bekerja sama lebih dulu dengan kampus masing-masing gitu. Oke, lanjut ya ke pertanyaan nomor 2. Nah, pertanyaan nomor 2 itu dari @nur_fadila11. Kayaknya sih adik kelas aku ya. Nah, pertanyaannya itu, sistem informasi Winsu masuk dalam beasiswa ini enggak, Kak? Mohon maaf, yang nanya ke saya dari sistem informasi. Gimana ceritanya nggak masuk? Ya, jadi sistem informasi itu masuk ke dalam kategori jurusan atau program studi yang diterima di beasiswa ini. Itu ada banyak sih ya sebenarnya, cuma memang nggak semua jurusan gitu, kayak yang berhubungan aja sama BI-nya. Oke, lanjut ke nomor 3. Nah, pertanyaan yang ke nomor 3 itu ada dari @agatha @agatha.ria. Nah, pertanyaannya, keuntungan dapat beasiswa B ini apa aja sih? Lalu syarat apa aja menjadi poin penting dalam seleksinya? Nah, kalau aku urutin benefit apa aja yang didapat dari beasiswa Bank Indonesia, itu bukan dari hal finansialnya yang pertama. Bukan, tapi yang pertama adalah kalian bisa gabung di komunitas GENBI atau Generasi Baru Indonesia. Komunitasnya penerima dari beasiswa Bank Indonesia. Karena GENBI ini bukan hanya cuma di Sumatera Utara, tapi di seluruh Indonesia. Pokoknya GENBI ini udah sampai di nasional banyak gitu. Nah, terus yang kedua, enaknya itu kita bisa ikut setiap event-event yang diadakan oleh Bank Indonesia. Jadi ya kita bisa keluar masuk ke Bank Indonesia gitu ya. Walaupun ada batasannya, cuma kan ada istimewanya gitu ya.
Oke, yang ketiga ini udah pasti ya, yaitu jaringan. Nah, kita bisa kenal banyak orang. Jadi anak-anak Genbi itu seluruhnya semuanya itu keren-keren. Dan pastinya kita bisa dapat kawan-kawan itu di jaringan yang keren-keren, yang berprestasi di kampus, di organisasi dan segala macam. Nah, yang keempat, kita berkesempatan untuk ikut leadership camp nasional. Nah, LC-nya ini sih masing-masing daerah biasa ngadain, cuma ada juga yang namanya LC nasional atau LC secara puncaknya lah bisa dibilang ya. Nah, LC nasional itu diadakan di Jakarta, di Bogor, di Bandung, ya di mana ya. Pokoknya diadakan di nasional. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman aktif, teman-teman bisa berkesempatan untuk ikut di LC nasional. Nah, yang kelima ini dia finansialnya. Jadi kita bisa dapat 12 juta per tahun. Nah, jadi banyak sih ya sebenarnya apa aja sih manfaat atau yang didapat di Genbi dan kita dapat beasiswa ini. Sebenarnya ada banyak banget dan salah satunya itu yang aku sebutin tadi gitu. Nah, tadi pertanyaan selanjutnya itu syarat apa aja yang menjadi poin penting dalam seleksinya. Sebenarnya semua poin itu penting, jangan sampai kita nganggap bahwasanya ada poin yang nggak penting gitu. Jadi kalau misalnya di dalam kita menyusun berkas, segera lengkapi berkasnya, jangan sampai ada satupun yang kurang. Tuh. Kalau menurut aku sih syarat yang menjadi poin penting itu apa ya? CV kita, motivation letter, itu sih yang paling penting ya menurut aku, karena itu sebagai hal yang bisa menunjang kita gitu, yang bakal kita jual ke pihak Bank Indonesia-nya tentang diri kita, tapi nggak melupakan poin-poin yang lain gitu ya, semuanya penting. Oke, nah itu tadi dari pertanyaan Agatha Ria. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari moeb.id. Moeb it apa sih? Nah, hal yang sebaiknya dihindari dalam proses seleksi. Hal yang sebaiknya dihindari dalam proses seleksi itu apa aja sih, Kak? Gitu ya. Ada banyak banget yang harus kamu hindari dalam hal proses seleksi. Nah, yang pertama, sebelum kita masuk ke rumah orang, ke organisasi dan segala macam, kita harus tahu dulu kan itu tuh gimana organisasinya gitu, terus Genbi itu apa gitu. Nah, jadi ya hal yang harus dihindari itu ya yang pertama, kita jangan sampai nggak tahu ketika kita ditanya Genbi itu apa, program kerjanya itu apa gitu. Jangan sampai kayak pernah nih kan waktu yang lalu, waktu waktunya aku seleksi, waktu ditanya Genbi itu apa, bilangnya generasi Bank Indonesia. Nah, jangan sampai itu salah kayak gitu. Jadi ya harus tahu dulu, cari-cari tahu Genbi itu apa, terus latar belakang Genbi hadir itu apa, program kerjanya apa, dan segala macam. Nah, yang kedua yang harus dihindari adalah terlambat mengirim berkas atau deadline-an. Nah, kebiasaan buruk kita orang-orang Indonesia. Nah, kebiasaan buruk kita itu adalah kita suka kali kalau misalnya mau kirim sesuatu berkas ataupun mau coba apapun itu selalu di deadline-an gitu. Nah, untuk ini jangan gitu, karena kan ini sifatnya itu bekerja sama dengan kampus, artinya itu dia nggak langsung ke pihak BI tapi ke fakultas lebih dulu, baru ke Genbinya, nah baru ke BI. Nah, jadi kalau bisa itu jangan sampai kita telat ngirim berkas ataupun kita ngirimnya itu di belakangan gitu. Nah, oke, yang ketiga yaitu adalah motivation letter yang asal jadi. Nah, ini banyak nih kejadian. Jadi kayak mau ngikat sesuatu itu tapi ya nggak optimal, nggak maksimal gitu. Adalah aku buat motivation letter tapi asal-asalan aja, ada cuma keren, aku gini-gini, aku kuliah di sini, aku kelebihannya ini segala macam, tapi cuma asal jadi aja. Nah, jangan salah, dari tulisan kita bisa tahu loh orang itu benar-benar buatnya secara serius atau enggak. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Oke, yang keempat. Nah, yang keempat yang perlu kamu hindari adalah berbohong saat kamu menulis CV. Banyak banget nih orang-orang yang pengen dia tuh lulus segala macam seleksi gitu kan, tapi berbohong di CV. Misalnya dia kurang mampu dalam bahasa Inggris, tapi di CV dibuat bahwasanya dia tuh apa ya, jago bahasa Inggris gitu. Nah, jangan sampai kayak gitu gitu, karena ini bahaya sih ya, hal-hal yang perlu kita hindari. Karena kalau misalnya nanti waktu dites tibanya kita nggak bisa, kan jadinya
KB. Nah, jadi harus buat CV itu yang sejujur-jujurnya, jangan sampai ada yang kita coba untuk kita expose aja lah gini, kita lebih-lebihkan. Jangan. Oke, yang terakhir. Nah, yang terakhir jangan sampai kita tidak melengkapi berkas. Nah, ini sering sekali ya orang tuh kayak misalnya berkasnya ini ada 15 gitu kan. Tapi yang dilengkapi itu cuma 10 gitu. Ketika nggak lulus nanya, "Loh, aku kan udah lengkap berkasnya, apa yang salah?" gitu. Nah, ini jangan sampai kejadian. Jadi kalau misalnya dalam proses penyeleksian berkas udah ada tuh berkas-berkasnya, jangan sampai lagi kalian tidak lengkap berkasnya gitu. Silahkan lengkapi berkas-berkasnya, jangan sampai ada satupun yang tinggal. Nah, itu penting gitu, karena walaupun tinggal satu berkas, kalau misalnya itu berpengaruh, kan bisa jadi kita nggak lulus, sayang dong kan berkas-berkasnya. Nah, makanya lengkapi berkasnya. Oke, tadi ada 5 tips ya dari aku, hal-hal yang perlu dihindari ketika kamu mendaftar beasiswa Bank Indonesia. Yang pertama, kamu harus kenali dulu Genbi, jangan sampai kamu nggak tahu. Terus yang kedua tadi, kamu jangan sampai terlambat mengirim berkas. Yang ketiga, jangan buat motivation letter yang asal-asalan. Yang keempat, buat CV sejujur-jujurnya. Jangan tidak sejujur-jujurnya atau kamu lebih-lebihkan. Yang kelima, lengkapi berkas. Jangan sampai berkas kamu tidak lengkap. Oke, pertanyaan selanjutnya ini dari Hamid Basten. Hai Hamid. Namanya cantik. Nah, apakah beasiswa BI ini memberikan beasiswa ke seluruh mahasiswa dan tanggal pendaftarannya kapan? Sebenarnya pertanyaan mirip-mirip ya. Mungkin pada belum duduk gitu kan pemahamannya tentang beasiswa BI ini, apakah terbuka untuk umum, apakah semua orang bisa mendaftar atau enggak. Nah, jadi tolong dicatat dengan benar. Tolong dicatat dengan baik bahwasanya beasiswa BI ini adalah beasiswa yang bekerja sama dengan pihak kampus. Nah, pihak kampusnya tadi apa aja? Iya, ada USU, ada Unimed, ada Unpad, ada UINSU, ada UMA. Ada 5 kampus yang di Medan ini yang bekerja sama dengan Bank Indonesia gitu. Oke, tadi yang terus tanggal pendaftarannya kapan? Nah, karena ini ketika pendaftaran beasiswa Bank Indonesia itu dikembalikan ke kampus, maka proses pendaftaran dan penutupannya itu dikembalikan ke pihak kampus. Jadi itu udah kebijakan dari pihak kampusnya. Kayak untuk sekarang nih, USU itu kan udah buka pendaftaran ya sama Unimed. Cuma penutupannya beda gitu. Sedangkan UINSU surat edaran bahwasanya beasiswa ini ada itu belum keluar gitu. Nah, jadi untuk USU sendiri itu tanggal 27 kan kalau nggak ada perpanjangan gitu. Tanggal 27 ini terakhir pengumpulan berkas. Jadi tiap kampus itu beda-beda. Unimed juga beda, USU beda, UIN segala macam beda. Makanya itu kembali ke kebijakan kampus masing-masing. Alarm aku bunyi. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin udah kejawab ya Hamid. Kalau misalnya belum kejawab boleh cek di pertanyaan yang nomor 1 tadi. Bahwasanya beasiswa ini hanya untuk bahwasanya beasiswa ini adalah beasiswa antara kerjasama antara pihak kampus dengan beasiswa Bank Indonesia. Oke, ke pertanyaan Alim Ahmad 01. Hai Alim, ini tuh anaknya teman seorganisasi aku. Karena wah, anaknya udah tanya-tanya nih. Nah, pertanyaannya, beasiswa BI ini tersedia untuk anak SMA nggak, Kak? Hai Alim, untuk beasiswa BI ini belum tersedia ya untuk anak SMA gitu, karena beasiswa ini untuk mahasiswa-mahasiswa yang universitasnya bekerja sama dengan beasiswa Bank Indonesia. Ini mulu gue cakep. Nah, jadi intinya itu ya. Nah, kalau misalnya Alim mau dapat beasiswa Bank Indonesia, Alim nanti waktu tamat jangan lupa daftar di salah satu universitas yang ada beasiswa Bank Indonesia-nya. Jadi Alim bisa daftar. Oke, pertanyaan selanjutnya ini dari @nurhilmia14. Pertanyaannya, ada beasiswa untuk program dokter nggak, Dek? Saya masih S1 ditanya tentang program dokter. Baik, nggak apa-apa.
Nah, sayang sekali Kak, untuk informasi program dokter sih belum cari tahu lebih lanjut sih. Mentok-mentoknya itu cuma tahu LPDP. Nah, tapi karena kita di video kali ini bahasnya tentang beasiswa Bank Indonesia, mungkin untuk pembahasan program dokter tentang beasiswanya, kita chat di belakang ya Kak ya. Nanti kita bisa tanya atau kita bisa sharing-sharing sama kawan-kawan yang dapat beasiswa dari LPDP ataupun dari program-program lainnya yang untuk program sarjana, program dokter. Oke. Okay. Maaf ya Kak Nur Hilmia. Nah, oke, okay, untuk pertanyaan selanjutnya ya, teman-teman. Ini dari @fikriali_10. Nah, pertanyaannya, apakah penerima bidik misi boleh mendaftar beasiswa Bank Indonesia? Salah satu syarat dari beasiswa Bank Indonesia adalah penerimanya tidak sedang menerima beasiswa dari pihak manapun. Nah, jadi kalau misalnya kamu udah dapat beasiswa, kamu nggak bisa daftar di beasiswa Bank Indonesia. Nah, jadi kemarin tuh sempat ya kejadian. Dia daftar, terus dia lulus, dan ketahuan gitu sama pihak BI-nya. Jadi mereka disuruh pilih antara keduanya. Kalau misalnya ataupun dia nggak bisa milih antara keduanya, dia diberikan sanksi atau denda. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman saat ini sedang menerima beasiswa dari pihak lain dan mendaftar beasiswa BI gitu kan, aku rasa sih jangan ya gitu, karena takutnya nanti sanksi atau dendanya berat gitu, seperti yang sebelumnya pernah terjadi. Karena BI sendiri itu udah punya relasi untuk cari tahu tentang ini gitu kan. Ya, jadi kita nggak bisa main-main gitu. Yang tadinya kita dapat manfaat 12 juta, malah ketika kita ketahuan dapat beasiswa lain kan urusannya jadi panjang. Oke, semua masih stay tune kan, karena pertanyaan kalian masih ada banyak yang belum aku jawabin. Oke, sekarang ke @syahrani_tazli10. Banyak ya pertanyaannya. Apakah untuk dapat beasiswa BI ini harus punya relasi di BI lebih dulu? Gimana tips PD saat wawancara? Kalau bukan berasal dari latar belakang organisasi, apa bisa berkesempatan untuk lulus? Oke, untuk pertanyaan yang pertama dulu ya, Syahrani Tazli. Apakah untuk dapat beasiswa BI ini harus punya relasi dari Bank Indonesia dulu? Enggak sih ya, karena dulu aku juga nggak punya relasi kemana-mana. Aku tahu ini dari senior aku gitu kan. Ketika aku daftar, aku nggak kenal orang akademik, tiba-tiba lulus, aku usaha sendiri, dan sama sekali ketika gabung gitu kan, nggak ada satupun yang aku kenal gitu, kecuali dari satu jurusan. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman berpendapat bahwasanya kita harus punya relasi dulu di BI untuk bisa dapat beasiswa ini, ya jangan punya firasat kayak gitu. Karena ada sih beberapa orang yang memvonis bahwasanya beasiswa BI ini nggak transparansi gitu. Nah, kalau menurut aku ya sendiri ya, ketika udah coba gitu kan, dan ketika mendengar omongan orang lain di belakang itu beda gitu. Nah, makanya ketika ada omongan di belakang ya buruk gitu kan, kita jangan langsung percaya gitu, kita langsung coba aja dulu, kita buktikan apakah benar memang omongan mereka gitu. Karena ketika aku mencoba gitu kan, setelah aku lulus di tahap berkas itu kan kita langsung ke tahap wawancara sama pihak Genbi-nya. Nah, itu benar-benar transparansi gitu, benar-benar ya nggak ada cerita orang dalam segala macam. Kita benar-benar ditanya apakah nanti kontribusi kita benar-benar atau tidak dan segala macam. Nah, apalagi ketika kita udah sampai ke pihak BI, itu ketika wawancara itu kan pihak BI-nya langsung tuh yang wawancarain, bisa jadi pembina ataupun orang-orang yang bekerja di BI. Nah, di situ bener-bener ya nggak ada cerita orang dalam gitu ya, kita bener-bener jadi diri kita sendiri walaupun ada orang dalam kita. Kalau misalnya di wawancara kita nggak buat mereka tertarik, ya udah kita nggak lulus gitu. Nah, jadi itu untuk pertanyaan apakah di BI harus punya relasi atau tidak. Nah, yang ada malah kita dapat relasi di BI dan Genbi. Oke, gimana tips PD saat wawancara? Tipsnya satu sih, jadi diri sendiri gitu. Jangan ada yang ditutup-tutupi dan jangan ada yang dilebih-lebihkan. Pokoknya jadi diri sendiri aja gitu. Karena kalau misalnya kita jadi orang lain, kita bingung gitu mau jawabin pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan sama kita. Karena kita berusaha kayak
aku harus maksimal nih jawabnya segala macam gitu kan. Nah, kalau misalnya kita jadi diri sendiri, ya jawabannya pasti jawaban yang memang itu aku banget loh gitu. Oke, yang selanjutnya tadi, kalau misalnya aku bukan berasal dari latar belakang organisasi, apa aku berkesempatan lulus? Nah, semua orang itu punya kesempatan untuk lulus, semua orang juga punya kesempatan untuk mencoba. Jadi jangan batasi diri karena nganggap bahwasanya, ih aku tuh bukan dari latar belakang organisasi, emang aku lulus gitu. Nah, belum lulus aja pikirnya udah negatif gitu kan. Apalagi nanti kalau udah lulus. Nah, jadi kalau bisa tuh waktu kita mendaftar kita tuh pikirnya positif aja gitu kan. Banyak kok yang nggak anak Ganbi yang dulunya nggak latar belakang organisasi, ketika gabung di Ganbi malah bagus gitu kan, karena dapat relasi yang bagus-bagus. Nah, kalau misalnya kamu bukan berasal dari latar belakang organisasi, juga bukan orang yang apa ya, belum dan juga bukan berasal dari orang-orang yang berprestasi gitu kan, ya jangan kecil hati gitu. Semua orang berhak untuk coba aja gitu kan. Kita kan nggak tahu ya batas diri kita itu sampai di mana, dan penilaian orang B itu ya nggak hanya itu aja gitu. Kalau misalnya kamu pun bisa berkomitmen untuk uh, aktif dan kontributif bersama Genbi, ya kenapa tidak gitu. Jadi ya coba aja dulu, jangan batasi diri kalian hanya gara-gara persyaratan gitu. Pede aja dulu, kalau masalah lulus atau enggaknya itu belakangan gitu. Oke. Nah, mungkin dari banyaknya pertanyaan Syahrani Tazli tadi udah terjawab ya. Semangat ya Syahrani Tazli. Oke, dari selanjutnya ini lebih berat ya. Ini dari Yola Ayunda. Pertanyaannya, tips dong kak menulis CV. Oke. Nah, sebenarnya aku tuh juga bukan orang yang apa ya, udah bagus-bagus banget CV-nya gitu, enggak. Dan BI juga nggak menuntut itu kan gitu. Artinya BI itu membebaskan kalian untuk mengekspos gitu, apalagi syaratnya itu CV-nya itu tidak lebih dari 3 lembar gitu. Nah, jadi kalau ditanya tips menulis CV-nya, mungkin teman-teman bisa lihat di Instagramnya @imanusman, itu yang lebih lengkapnya. Tapi karena teman-teman tanya sama aku ya, untuk sepengetahuan aku sih CV itu nggak lebih dari 2 lembar gitu kan. Nah, kenapa Genbi buat 3 lembar? Mungkin Genbi atau BI mau kalian itu mengekspos diri kalian, atau dia Genbi BI itu pihak BI mau tahu kalian itu sebenarnya gimana gitu. Kalau menurut aku, dalam membuat CV kalian buat aja 1 lembar, tapi benar-benar prestasi atau hal-hal yang pernah diraih itu adalah hal-hal yang paling terbaik dari versinya kalian gitu. Jangan sampai kayak yang bukan gak ada nilainya sih ya, pasti semua kegiatan itu ada nilainya dari masing-masing kalian, tapi maksudnya yang penting-penting, yang bisa buat kalian menonjol dan yang bisa membuat orang-orang tertarik sama kalian aja gitu. Nah, aku lebih baik padat 1 lembar itu tapi memang benar-benar banyak kesannya, daripada harus banyak-banyak tapi malah buat bosan gitu. Nah, takutnya malah buat pihak BI nggak tertarik kan. Jadi kalau menurut aku, buat aja 1 lembar tapi dimaksimalkan. Nah, kalau selebihnya mau tahu tips-tipsnya gimana, kalian bisa cek di Instagramnya Kak Iman Desman, atau bisa cek di Scholar. Itu banyak banget sih sebenarnya tips-tips dalam membuat CV gitu. Oke, ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini dari Pak Komandan KSR Winsuh. Nah, pertanyaannya itu dari pertanyaannya. Yang nanya itu dari @imam Fahreza. Pertanyaannya, tips dalam menulis motivation letter atau molet. Jadi agen itu bilangnya molet. Oke, tipsnya dulu ya. Untuk aku sih, tips yang pertama itu kita harus tahu dulu motivation letter itu apa gitu sebelum kita nulis. Karena banyak banget yang tanya gitu, Kak, tema motivation letternya apa gitu. Nah, berarti belum duduk ya pengetahuannya itu tentang motivation letter itu apa. Jadi yang pertama itu harus tahu dulu motivation letter itu sebenarnya apa. Terus yang kedua, fokus cerita. Nah, jadi sebelum teman-teman nulis, teman-teman harus tahu dulu mau ngefokusin apa gitu. Misalnya cerita dari versi kalian yang terbaik mana yang mau difokusin dalam motivation letter ini. Nah, yang ketiga, jelaskan tentang dirimu, tentang identitas, kelebihan, kekurangan. Tapi jangan sampai itu
menjual sekali gitu ya. Kalau bisa ya jangan sampai menjual kali, buatlah sebagus mungkin yang buat tertarik tapi tidak terlalu diekspos gitu. Nah, untuk tips yang keempat, buat prestasi dan pengalaman kalian. Seperti yang aku bilang sebelumnya, kalian buat prestasi atau pengalaman itu jangan yang nilai jualnya itu nggak tinggi gitu. Jadi kayak misalnya pengalaman lomba makan kerupuk gitu ditulis di dalam motivation letter, jangan gitu. Ya kalau bisa ya misalnya nih pengalaman Imam kan sebagai komandan KSR, nah itu boleh tuh diletak gitu. Itu kan salah satu yang buat orang-orang tertarik gitu. Buat mana tahu nih pihak BI Indonesia tertarik sama kamu. Oke, yang kelima, jelaskan kenapa kamu mendaftar di beasiswa ini dan apa motivasi kamu daftar di beasiswa ini. Nah, jangan muluk-muluk kayak apa ya, yang rasional kali gitu, kayak semua orang tahu ya bahwasanya kita dapat beasiswa itu untuk meringankan beban orang tua. Nah, tapi kalau misalnya terlalu muluk-muluk ke sana dan apa ya, terlalu yang umum, itu pasti udah biasa kan. Nah makanya buatlah yang orang-orang buatlah yang nggak biasa tapi memang itu hal yang mau kamu raih gitu. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir, jelaskan rencana masa depan kamu. Ini penting banget sih, kalau menurut aku sih yang paling penting ya, kayak sebagai hal penilaian. Karena salah satu yang buat tinggi penilaian kita itu di motivation letter gitu kan, maka buatlah yang sebagus mungkin. Apalagi kalian harus tulis rencana masa depan kalian, misalnya setelah tamat kalian mau ngapain, terus kalau misalnya kerja uangnya mau diapain, terus apa segala macam, yang hal-hal yang mau kalian raih itu ditulis. Oke. Jadi tips-tipsnya kalau misalnya aku simpulin, yang pertama tadi kalian harus tahu arti motivation letter itu apa, harus rinci tahu. Nah yang kedua, fokus tulisan kalian, fokus pengembangan tulisannya mau di segi yang mana. Dan yang ketiga, identitas kalian, tentang diri kalian. Yang keempat, tentang prestasi dan pengalaman. Yang kelima, motivasi kalian, kenapa kalian mendaftar di beasiswa ini. Yang keenam, kalian tulis rencana masa depan kalian. Oke, nah jadi aku ingetin ya sekali lagi, motivation letter ini menurut aku adalah hal yang paling penting dalam mendaftar di beasiswa Bank Indonesia, apalagi di tahap seleksi berkasnya. Makanya buat sebagus mungkin, jangan sampai kalian buat itu asal-asalan gitu, ya asal jadi aja gitu, jangan sampai kayak gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya ini dari @fatayao. Ini mantan koordinator dari Badan Internal Audit ya, Bandit. Bukan bandit yang jahat itu. Nah, pertanyaan Fataya, menurut Ima, kenapa nggak semua jurusan punya kesempatan untuk ikut tes beasiswa? Ini juga banyak ya dipertanyakan sama orang-orang, kayak, kok kenapa sih jurusan sosiologi agama nggak bisa ikut, kenapa jurusan fisika nggak bisa ikut, dan segala macam yang ingin sekali gabung di dalam Genbi dan dapat beasiswa dari BI gitu. Nah, sebenarnya ini sih kebijakan dari pihak Bank Indonesia-nya sendiri gitu kan. Nah jadi kalau kita lihat ke belakang, kenapa BI ngasih beasiswa kepada penerima-penerimanya dari berbagai pihak kampus tapi nggak seluruh jurusan, ya aku rasa karena hal itu adalah jurusan-jurusan yang berkesinambungan atau jurusan-jurusan yang memang berkaitan dengan program kerjanya Bank Indonesia gitu, kayak ekonomi. Nah itu udah pasti kan berhubungan sama Bank Indonesia gitu. Nah tapi nggak menutup kemungkinan sih ya teman-teman, apalagi niat baiknya BI udah mengetarakan gak hanya negeri aja yang dapat beasiswanya, tapi swasta juga, ada Universitas Pancabudi dan UMA. Itu sih satu poin yang penting ya, bisa jadi kedepannya walaupun nggak sekarang gitu kan, semua jurusan itu bisa dapat dari beasiswa BI gitu, ataupun nanti seluruh swasta ataupun seluruh negeri kampus yang ada di Medan ini bisa dapat beasiswa ini gitu, kita kan nggak tahu ya kebijakan mereka. Nah kalau menurut aku sih tadi karena itu Fat gitu. Nah doain aja semoga nanti walaupun Fataya nggak dapat dari Fataya, mana tahu ya untuk kedepannya bisa dapat gitu. Oke Fat, nah kita lanjut ya ke pertanyaan dua terakhir. Ya alhamdulillah, dua lagi. Oke. Nah ini dari @dendi PRT, kalau mau gabung jadi Genbi-nya aja gimana caranya? Nah ini juga pertanyaan yang banyak diajukan. Jadi Genbi itu kan kepanjangan dari generasi
Baru Indonesia. Jangan salah, Generasi Baru Indonesia atau komunitas penerima dari beasiswa Bank Indonesia. Nah, kalau misalnya teman-teman mau gabung di Genbi, berarti teman-teman harus jadi penerima beasiswanya Bank Indonesia dulu, baru teman-teman bisa gabung di Genbi gitu. Menurut mulu. Oke. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau gabung di Genbi tapi tidak penerima beasiswa Bank Indonesia, mohon maaf, sepertinya nggak bisa gitu. Kecuali kalau misalnya teman-teman mau kolaborasi sama kita. Nah, kita tuh ngebuka banget jalan untuk kawan-kawan mau kolaborasi sama Genbi gitu. Karena hasil kerja keras itu kan diciptakan dari kolaborasi. Oke, mungkin udah kejawab ya. Nah, pertanyaan terakhir, ini pertanyaannya paling bagus. Gila, ini masih kan nggak kepikiran deh sama pertanyaan ini. Oke, ini dari @Agung Lesmana Siregar. Teman seperpadusan aku. Pertanyaan Agung, apa ikhtiar yang Ima lakukan sebelum dapat beasiswa ini? Penting banget teman-teman ikhtiar ini. Nah, jadi sebelum dapat beasiswa, 5 hal yang aku lakukan sebagai ikhtiar aku dapat beasiswa ini adalah: yang pertama, doa orang tua; yang kedua, doa orang tua; yang ketiga, masih doa orang tua; yang keempat, usaha yang maksimal; dan yang kelima adalah tawakal. Oke, nah jadi teman-teman sebelum doa orang tua itu penting ya. Sebelum kita mau coba beasiswa, mau coba apapun itu, usahakan kita untuk izin dulu ke orang tua gitu, karena doa mereka tuh doa yang paling paling manjur dan paling buat kita tenang gitu kan. Nah, aku tuh kalau misalnya mau coba apapun, aku langsung lapor dulu, ya kamu coba ini, doain ya, mau coba ini, doain ya gitu. Nah, jadi apapun itu kayak aktivitas aku segala macam, aku minta izin dulu ke orang tua. Jadi minta restu dulu ke orang tua. Orang tua adalah yang pertama, doanya adalah yang paling utama. Nah, makanya ketika teman-teman coba apapun itu, usahakan orang tua kalian, doa orang tua kalian itu terlibat di dalamnya. Nah, jadi itulah yang paling penting, doa orang tua, doa orang tua, doa orang tua, usaha maksimal, dan yang terakhir tawakal. Serahkan semua kepada Allah, apapun itu, diterima atau tidaknya, itu adalah yang terbaik gitu. Nah, kalau misalnya belum keterima, berarti teman-teman punya jalan yang lain yang mungkin lebih bagus dari ini gitu kan, yang kita nggak tahu. Karena rahasia Allah itu, takdirnya itu nggak bisa kita duga-duga. Oke teman-teman, nah mungkin itu aja sih ya pertanyaan teman-teman. Sebagian udah aku jawabin karena mereka tanyanya lewat DM gitu kan. Nah, untuk yang teman-teman yang mungkin masih belum puas ataupun mau sharing-sharing sama aku terbuka. Teman-teman bisa hubungin aku di bawah ini atau di deskripsi, nanti aku letakin sosial media aku yang bisa teman-teman tanya tentang seputar beasiswa Bank Indonesia. Oke, untuk saat ini sih ya, untuk informasi teman-teman yang mungkin lihat ini ada anak Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atau UINSU, kita belum ada surat edaran, jadi ya mungkin belum siap, belum bisa daftar. Tapi nggak menutup kemungkinan teman-teman untuk nyiapin berkas-berkasnya. Jadi kalau masih bisa disiapin sekarang. Jadi ketika nanti udah buka, teman-teman langsung bisa kirim berkas-berkasnya. Oke teman-teman, kita sampai di penghujung video. Mungkin itu aja ya sharing-sharing seputar Q&A-nya gitu. Untuk selanjutnya videonya mungkin asik kalau misalnya kita bahas langsung sama pembina Genbi atau mungkin sama ketua-ketua dan masing-masing komisariat ya. Biar kayak aku nggak sendiri gitu. Oke, teman-teman terima kasih udah nonton sampai di akhir. Semoga tips-tipsnya ataupun jawaban-jawaban aku tadi ngebantu teman-teman untuk proses mendaftar di beasiswa Bank Indonesia. Dan pastinya aku tunggu teman-teman di beasiswa Bank Indonesia untuk kita kolaborasi bersama. Oke, terima kasih sudah nonton. Dan jangan lupa di like, di komen, and di subscribe. Kalau misalnya video ini bermanfaat, jangan lupa di share juga ke teman-temannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menginspirasi sobat.